Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, 3 orang satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah dan bengkel las di Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara ada 2 korban lain yang terluka akibat kebakaran. Kebakaran diduga dari penyimpanan thinner dan las karbit. Petugas dan warga juga mendapati 2 orang yang terluka parah. Dari 3 orang, 2 diantaranya tewas di lokasi kebakaran. Kebakaran terjadi setelah sebelumnya terdengar suara ledakan dari ruang penyimpanan thinner dan las karbit. 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Posisi korban untuk sementara yang korban atas nama inisial S, H ada di depan ruang tamu. Sementara untuk anak bayi umur 8 bulan yang atas nama B di kamar, di atas tempat tidur. Indikasi sementara penyebab kebakaran apa? Indikasi kebakaran kita masih dalam penyelidikan kita. Tapi apa yang ditemui di lokasi, Pak? Yang ditemukan di lokasi baru bekas-bekas ada film karbit, ada bekas generator. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, sedangkan 2 korban luka bakar dirawat intensif di Rumah Sakit Permata Mustika Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah rumahnya terbakar. Ironis, sang suami tewas di dalam rumah, sementara sang istri tewas tersetrum saat akan menolong suaminya. Warga Jalan KKN Unsri Mesra, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan peristiwa tewasnya pasangan suami istri setelah rumahnya terbakar. Saat kejadian, jalan yang sempit menyulitkan upaya pemadaman. Petugas harus melewati sungai untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi pada tengah malam, namun api baru bisa dipadamkan pagi hari. Korban pasangan suami istri tewas di dalam rumah. Sementara istrinya tewas karena tersengat aliran listrik saat menyelamatkan suaminya yang sakit. Lakinya tuh tinggal di dalam itu, jadi terbakar. Nah, untuk istrinya meninggal sendiri? Istrinya itu meninggal di luar oleh setrum listrik tadi itu. Olehnya karena apa? Jaringan listriknya terputus kan. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Mabuk minuman keras, seorang pemuda nekat menganiaya ibu kandungnya sendiri di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku tak terima saat ditegur karena mengajak teman wanitanya menginap di rumah. Sang paman yang berupaya melerai juga dianiaya pelaku. Bahul Abidin ditangkap polisi setelah menganiaya ibu kandungnya sendiri di rumahnya, Desa Terikrian, Sidoarjo, Jawa Timur. Penganiayaan membuat wajah sang ibu terluka, bahkan sang paman yang mencoba melerai juga ikut dianiaya hingga mengalami luka parah di bibir. Tragis, ini dipicu karena pelaku tak terima ditegur ibunya saat membawa teman wanita untuk menginap di rumah. Pria 25 tahun mengaku tak sadar dan dalam pengaruh minuman keras hingga tak mengenali wajah ibunya. Terus masukkan perempuan juga? Iya. Hah? Iya. Masukkan perempuan, ditegur, kamu marah? Iya. Tapi kamu nggak sadar itu ibumu? Nggak sadar. Memasukkan perempuan di dalam rumah, setelah itu dia dalam keadaan habis mabuk, ditegur sama ibunya langsung dipukul mengenai pada pipi kiri. Melihat kejadian tersebut, terus pamannya, orang lain yang sebelahnya ini melerai, sebelah rumahnya melerai. Akhirnya diambilkan bata merah, langsung dipukulkan juga ke mulutnya, kena bibirnya pecah. Pelaku ditahan di Polsek Krian Sidoarjo, sementara ibu pelaku mengalami trauma dan dalam perawatan medis. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pura-pura jadi pembeli, seorang pria mencuri handphone penjaga toko di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Pelaku mengambil handphone saat pemiliknya lengah karena diminta mengambil perlengkapan yang akan dibeli. Pencurian handphone terekam CCTV.
Dari rekaman CCTV ini, seorang pria terlihat menanyakan berbagai hal dengan seorang penjaga konter handphone di Jalan Medan Kelurahan Sinaksak, Kota Pematang Siantar. Pelaku terlihat meminta berbagai barang pada penjaga toko. Saat penjaga toko mengambil barang, dimanfaatkan pelaku untuk mencuri handphone. Pelaku kemudian kabur setelah berpura-pura tak jadi membeli barang yang diinginkan. Korban baru menyadari handphonenya hilang setelah pelaku pergi. Balik dia nanya ada Samsung J2 Prime nggak case-nya. Gua ambil kan yang warna putih. Baru nggak lama dia ada yang hitam nggak bang? Apa kak? Jadi kok pak, aku carikan lah apa yang hitam itu. Rupanya dia sudah ngambil handphonenya. Dia pikir aku nggak sadar itu handphone hilang. Korban belum melaporkan kasus pencurian ke kantor polisi dan telah menyebar rekaman CCTV melalui media sosial. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menyerahkan motor hasil curian kepada pemiliknya. Masih ada 38 motor hasil curian yang belum diambil oleh pemiliknya. Pengungkapan motor curian ini berdasarkan penangkapan truk ekspedisi yang mengirimkan puluhan sepeda motor untuk dijual. Inilah puluhan sepeda motor hasil curian yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Pulau Gadung. 2 di antaranya motor curian diserahkan kepada pemiliknya. Pengembalian dilakukan setelah pencocokan surat kehilangan kendaraan dan kelengkapan surat kendaraan. Sebelumnya warga yang kehilangan motor setelah menjadi korban perampasan dengan modus leasing dan pura-pura meminjam motor. Pada saat beliau akan mendatangi temannya, kemudian di perjalanan diberhentikan oleh orang yang mengaku debt collector, kemudian motornya diambil. Alhamdulillah motornya ditemukan di Polsek Pulau Gadung. Kita booking 4 jam tuh untuk karaoke, setengah jam mau habis waktu, dibawa motor saya dipinjam. Dia bersama teman saya diberhentikan di jalan, diturunkan, dia bawa kabur motor saya. Selalu waspada maraknya perampasan motor yang bermodus debt collector. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat